Ya teman-teman, saya Afi. Di sini saya akan sharing bagaimana em, BTS atau setup untuk memotret mempergunakan kamera HP. Ya, saya mempergunakan cahaya matahari, juga alat bantu untuk fotonya itu mempergunakan barang-barang yang ada. Ya. Ini saya akan perlihatkan dulu BTS-nya, BTS atau setup mempergunakan window lighting. Di sini jendelanya, ya, di sini jendela. Ini jendela, jadi cahaya ini masuk, ya, masuk. Kemudian ini BTS-nya secara keseluruhan. Nah, di sini karena saya akan memotret still life dark mode food photography, jadi saya banyak mempergunakan propsnya itu berwarna gelap, ya. Oke, sebelum saya memulai, saya akan memperlihatkan dulu kenapa saya membuat BTS-nya seperti ini. Ya, yang pertama adalah kita harus menyiapkan properti yang berwarna gelap untuk mendukung fotonya menjadi dark mode, ya. Kemudian karena dark mode adalah tidak semuanya yang ada elemen-elemen ini akan terlihat menjadi bright semua, jadi ada sebagian yang gelap atau shadow, ada yang terang atau highlight. Jadi kita perlu untuk merekayasa masuknya cahaya ke dalam area foto kita. Jadi tidak 100%, tapi kita bisa mengatur sesuai keinginan kita. Nah, ini disinilah fungsinya blocker. Ya, fungsinya blocker adalah untuk mengkat cahaya yang masuk. Kalau ini misalnya diangkat, ini akan masuk sesuai dengan luasnya area jendela yang tempat masuknya cahaya. Tapi karena saya ingin membuat area sebelah sini, area belakang itu menjadi lebih gelap, jadi saya butuh blocker untuk memblok cahaya. Kemudian di sini juga ada, sama saya mempergunakan styrofoam. Styrofoamnya juga styrofoam yang sudah patah-patah karena mempergunakan yang murah meriah, ya. Ini juga di sini fungsinya sebenarnya kalau misalnya di sebelah kiri ini kan cahaya masuk, ya. Jadi masuk ke sini juga. Nah, ini diserap cahayanya oleh warna hitam. Jadi di sini akan memberikan efek lebih teduh atau lebih bershadow lagi. Jadi tidak mempergunakan reflektor putih. Nah, ini blocker ini juga disebutnya reflektor tapi warnanya hitam, menyerap cahaya. Kalau yang putih atau misalnya silver itu sifatnya memantulkan cahaya. Ya. Kemudian pada saat memblok cahaya, kita harus pastikan ini adalah poinnya. Jadi poinnya itu jangan tertutup oleh blokernya. Kalau misalnya kita tarik garis lurus, ya, kita tarik garis lurus nih, saya akan tunjuk pakai garis. Nah, ini kalau kita garis lurus seperti ini, dia berada di belakang poinnya. Tapi kalau misalnya ini terlalu nutup ke sini, ini akan tidak mendapatkan cahaya sehingga foto nanti akan menjadi under exposure di poinnya, ya. Oke. Kemudian setelah kita set up semuanya, kita pastikan lagi dengan kamera HP-nya. Nah, di sini saya mempergunakan mode Pro. Kenapa mempergunakan mode Pro? Karena saya akan lebih leluasa untuk mengatur exposure-nya dibandingkan yang auto. Nah, ini oke, ya. Sekarang kita atur pengaturan manualnya. Saya mempergunakan ISO 100, kemudian ini juga. Nah, ya, kita mau seperti apa? Kemudian di sini Kelvin
temperatur ya. Temperatur ini kita bisa atur-atur. Kita mau temperatur fotonya mau warm atau mau seperti ini. Oke, kemudian setelah kita sudah mengatur manualnya, kita pastikan apakah poi ini sudah mendapatkan cahaya yang pas. Nah, kalau misalnya merasa misalnya cahaya kurang banyak gitu ya untuk sampai ke sini. Nah, ini kita bisa geser-geser blokernya. Kalau saya lebih suka menggeser blokernya saja dibandingkan poinya, karena kalau misalnya saya merubah poi atau mungkin ininya digeser, itu nanti saya akan merubah semuanya. Jadi kalau bloker itu hanya bloker aja yang digeser ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya sudah pas pengaturan manualnya, ini temperatur ya. Kalau ini bebas ya, karena kita nih fotonya foto untuk sendiri aja. Kita mau seperti ini, brightnya, exposure-nya silakan. Mau menjadi lebih gelap lagi silakan. Nah, kemudian kalau misalnya area ini kita ingin menjadikan lebih gelap ya. Ini kan masih terang nih. Nah, ini kan ini terbuka. Ini kan jendelanya tidak ada bloker. Jadi ini di sini kita bisa kasih bloker tapi jangan tinggi. Kita kasih blokernya pendek supaya cahaya yang di sini yang jatuh ke sini itu menjadi terhalang, sehingga yang gelap itu cuma bagian sininya saja. Ya. Sekarang saya akan mulai memotret. Angle-nya diperhatikan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini mempergunakan mode Pro ya. Kalau misalnya kita mempergunakan foto yang auto, bukan auto, sebenarnya semi auto ya, karena kita masih bisa mempergunakan exposure-nya. Nah, ini kita hanya bisa mempergunakan exposure value-nya, menurunkan atau menaikkan. Kita tekan, kemudian nah ini untuk mode foto semi auto ini kita hanya bisa merubah exposure. Kalau misalnya untuk temperaturnya, warna fotonya ini kita tidak bisa merubah kecuali nanti pada saat editing ya. Kalau mempergunakan manual atau pro itu kita masih ada pilihan untuk white balance. Kita bisa atur mau seperti apa temperatur fotonya. Nah, ini seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Beda ya. Ya. Oke, kemudian kalau misalnya saya mempergunakan live focus. Nah, live focus ini akan memberikan efek blur. Nah, ini juga sama dengan semi auto. Jadi hanya bisa mengatur exposure-nya aja. Dan biasanya cenderung warnanya itu menjadi lebih lebih cold gitu. Ini seperti ini. Jadi kita lihat hasilnya. Ya, ini kan efek blur. Ini untuk exposure. Hasilnya seperti ini. Kalau misalnya ingin lebih gelap lagi, silakan.
Nah, hasilnya seperti ini. Ini menggunakan model live focus, ini juga. Ini kemudian tadi semi auto, yang ini pro. Ya, silakan ingin mempergunakannya mode yang mana, suka-suka aja. Yang penting hasil akhirnya itu memuaskan. Oke, mudah-mudahan BTS hari ini yang saya share untuk teman-teman bisa bermanfaat, menambah apa ya, menambah tentang, ya bisa dikatakan pengetahuan ya, menambah pengetahuan teman-teman yang sudah mempunyai pengetahuan, khususnya untuk para pengguna kamera HP. Nanti selanjutnya saya akan sharing bagaimana mengedit foto ya. Nantikan video selanjutnya tetap di channel saya. Terima kasih.